Jamaah hadirin Majelis Taklim Nagabanda, Satuan Kapal Selam Ko Armada 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi hari ini kita semua senantiasa diparingi sehat walafiat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat duitnya, sehat keluarganya. Mudah-mudahan kita semua diparingi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji satu topik, yaitu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini kan sudah terbiasa bangun ya. Cuma pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bangun pagi itu jam berapa? Jam 3, alhamdulillah. Ada yang jam 5, alhamdulillah. Ada yang jam 6, alhamdulillah, masih bisa bangun. Bapak-bapak ini kan bangun di waktu pagi karena mau kerja toh, karena rumahnya jauh. Ada yang tidurnya di mes atau tidurnya yang di rusun sini. Kan masih banyak itu teman-teman kita yang tidurnya di flat, yang tidur di flat kan kurang besar itu corongnya assalam itu. Kurang banget, sampai urat-urat lehernya mau ajin itu mau putus itu, kono sing teko. Saking kurang gede nih corong itu ya. Jadi apalagi kalau pas dinone Sabtu, dinone Ahad, libur gak ono tugas jogo, yes nyaman, zona nyaman. Wis pokoknya bangun jam berapa urusanku, gak usah ada yang ganggu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan bangun tidur itu diurus oleh Rasulullah. Urusan bangun tidur itu diperhatikan oleh Rasulullah. Sampai dimunculkan orang yang bisa bangun di waktu pagi itu, dimunculkan kata Rasulullah, siapa yang bisa bangun di waktu pagi, Allah akan memberikan berkah. Maka di antara keutamaan orang bisa bangun di waktu pagi, Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, muga-muga panjenengan melimpahkan keberkahan kepada orang-orang yang bangun di waktu pagi. Kaum muslimin ini bangunnya itu banyak yang siang. Banyak yang siang. Burung-burung yang bangun di waktu pagi, terbang di waktu pagi, meninggalkan rumahnya, itu akan pulang lebih awal membawa rezeki. Kita ini orang yang beragama, kita ini orang yang berislam, beriman. Tapi kadang-kadang Nabi sudah menyampaikan, Allah akan memberikan berkah kepada orang yang bangunnya lebih awal, lebih pagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kita ini tahu ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berkahilah bagi umatku yang bangun di waktu pagi. Oh iya, tapi pancet tang ini keawanan, pancet bangunnya ke siangan, tidak tertarik, kehilangan daya tarik, kehilangan setrum yang ada di hati ini, kok tidak tergugah? Ada apa? Ada apa dengan hatimu sehingga ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah tidak membekas di hatimu? Ada apa denganmu? Iqra kitabak. Coba tanya catatan dirimu ini, ada apa?
Saya sudah baca, saya sudah tahu siapa yang bangun di waktu pagi di kalangan umat Rasulullah akan diberkahi oleh Allah. Ya Allah, kenapa aku bangun kesiangan terus? Padahal jam alarm beker, jam alarm HP, jam alarm tablet, semua kentongan sudah dibunyikan, tapi cuma dimatikan tok, terus turu meneh. Ada apa dengan hatimu? Kan gitu. Berkah, Masya Allah. Berkah itu sesuatu yang menjadikan hamba Allah hidupnya lebih baik. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin hidupnya lebih baik? Ingin toh? Masya Allah. Panjenengan hadir apel pagi tidak terlambat. Apa? Ingin lebih baik, ingin lebih disiplin, ingin lebih berkah, kan begitu. Cuma jangan meninggalkan di awal waktu itu. Bangun sebelum subuh minimal 5 menit minimal, tidak terlambat. Ketika takbiratul ihramnya imam sholat subuh, Allahu Akbar, panjenengan sudah berdiri di shaf, Allahu Akbar, minimal itu. Sholat berjamaahnya ten masjid pengumuman. Penten pundi? Wonten masjid. Siapa yang rumahnya di tempat tinggalnya agak jauh ke masjid? Ada. Jauhnya berapa meter? Bukan kilo loh, jauhnya berapa meter? 100 meter. Plet itu lah cuma 50 meter, kurang sedikit. Kalau di kampung ke masjid rata-rata dekat lah. Cuma orang kuat sikile melangkah. Kaki sudah tidak kuat melangkah. Masya Allah. Sampai ada sindiran juga kan, bapak-bapak sudah tahu, ibu-ibu juga sudah tahu. Kita ini kuat lari 5.000 meter, 5 kilo, 3 kilo dalam waktu 12 menit, 10 menit. Tapi jalan ke masjid 50 meter tidak sanggup. Kan ada tuh begitu tulisan. Masya Allah. Itu sebenarnya pukulan berat bagi TNI, nah, gitu ya. Khususnya bagi prajurit kapal selam. Ketika baca itu loh, 3.000 meter dalam waktu 10 menit kuat, 50 meter ke masjid tidak kuat. Coba diulangi lagi, baca lagi loh, sampai dihafal no. Tenanan tiba. Iki berita hoax apa berita nyata ya? Insyaallah. Ini yang pertama. Jadi raihlah doa yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah ada doa Nabi tidak dikabul oleh Allah? Tidak ada. Semua doa Nabi istijabah. Semua doa Nabi mesti kabul. Dan wakil daripada doa Nabi itu para orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sudah menikah, yang sudah pada punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu ini mewakili kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doaul walid liwalidihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua, doanya bapak, doanya ibu untuk anak-anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah bapak ibunya orang tahu tangi. Bapak ibunya kesiangan bangunnya. Lalu kapan doanya? Ayo. Jangan sampai anak-anak kita ini menghadapi ujian sekolah belajar sendiri. Jangan sampai anak-anak kita ini menghadapi ujian akhir semester, tengah semester, ujian harian, dibiarkan sendirian berjuang, tidak dibantu oleh orang tuanya, tidak ada doa dari ayah ibunya. Jangan dibiarkan, kasihan. Maaf, bapak ibu jangan sampai jadi seperti sekarang ini. Bapak ibu tahu atau tidak tahu, orang tua kita dulu sering poso. Orang tua kita dulu sering melekan bengi.
Masya Allah. Orang tua kita loh, bapak-bapak, ibu-ibu kita ini, nenek moyang kita ini sering poso. Makannya tidak 3 kali, tidak 2 kali. Makannya tidak makan enak, cuma nasi sama sambal, nasi sama garam. Dek poso. Iki kanggonane anakku, punya duit sedikit-sedikit saya kumpulkan untuk sekolah anakku. Poso dia. Melek bengi doa, ya Allah, hidupku ya susah, tapi aku nggak redo, aku nggak rela, anak turunanku susah seperti aku. Doa orang tua. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sudah punya anak, doanya harus mantap, bangunnya harus lebih awal. Minimal subuh imam rawatib yang di masjid itu takbiratul ihram salat subuh, Allahu Akbar, panjenengan sudah siap di tempatnya, Allahu Akbar. Kalau belum, ayo diniatkan, ayo didoakan, diminta ke Allah, ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, berat hatiku ini, keras hatiku ini, diajak bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, berat ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Yang pertama itu ya, raih doa Rasulullah untuk memohon berkah. Yang kedua, orang yang bangun subuh, alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ini yang sudah bangun jam 2, setengah 2, jam 1. Saya ini ada beberapa komunitas yang selalu WA. Jam 12.30 ada yang sudah WA, ayo bangun. Ada yang jam 1.25, ayo bangun. Ada yang jam 2, ayo bangun. Ada yang umumnya jam 3, ayo bangun. Ada komunitas-komunitas itu. Bapak-bapak juga ikut komunitas, cuma delok tok turu meneh. Oh iya, wis tangi are-are, ya tidur lagi. Randu, tidur lagi. Randu tok. Allah. Ayo jadi motivasi. Kecanggihan alat di zaman abad ini dijadikan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bangun di waktu pagi itu dia akan mendapatkan cahaya Allah. Di dalam riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'in fil zulam ilal masajidi bin nurit tamam yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira, kata Rasulullah. Sampaikan berita yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan perjalanan ilal masajid, ke masjid-masjid. Jadi boleh milih-milih masjid. Subuh ini ke masjid ini, subuh besok ke masjid itu, subuh besok lagi ke masjid sono, muter. Perjalanan ke masjid fil zulam, di waktu yang masih gelap. Sekarang nggak ada gelap ya, listriknya nyala terus soalnya. Ya katakanlah lah, mati lampu lah, mati listrik, PLN-nya mati gitu, gelap. Sebelum subuh maksudnya. Karena subuh itu sudah ada yang disebut waktu subuh itu ketika kegelapan makin terbuka cahayanya, kemudian panjenengan memegang benang, benangnya warna putih. Ketika nampak warna putih itu masuk waktu subuh. Kalau masih kelihatan hitam belum subuh. Jadi kegelapan yang nyata untuk tahu waktu subuh, ditarik benang putih itu sampai nampak, oh dia warna putih, berarti masuk waktu subuh. Nah ini fizulam, orang-orang yang melakukan perjalanan ke masjid di waktu gelap, berarti sebelum subuh atau menjelang subuh lah. Kalau saya sering menyampaikan, minimal 10 menit sebelum kumandang azan subuh kita berjalan ke masjid. Masya'in, perjalanan ke masjid, sampai dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Langkahmu ke masjid melipat gandakan pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka disarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya jauh dari masjid, sudah rajin ke masjid, jangan niat pindah rumah yang dekat dengan masjid, tidak perlu. Karena langkahmu ke masjid itu jadi ibadah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, sekarang kan saya pakai sepeda motor, gak pakai langkah. Saya kan pakai kuda, saya pakai mobil. Apakah sama? Sama. Zaman Nabi saja gak ada kendaraan, adanya unta. Adanya mungkin hewan, keledai dan sebagainya. Tapi ini sebuah isyarat bahwa siapapun yang melakukan perjalanan, dengan apa dia perjalanan, itu teknis. Mau jalan kaki, mau berlari, tapi berlari tidak boleh, makruh. Mau berjalan kaki, mau berkendaraan, maksudnya sama. Karena dia melakukan sebuah pengorbanan untuk nyampe di masjid. Sampai dikatakan, angin-angin yang berhembus itu, pohon-pohon, daun-daun yang melambai-lambai itu, kerikil-kerikil debu yang dilewati itu, besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan pada jam sekian dia melangkahkan kakinya, dia berangkat melewati di depanku ke masjid, saya saksinya. Dan orang-orang yang melakukan perjalanan ke masjid, besok kata Allah akan mendapatkan berita gembira. Apa itu? Akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Orang ini bercahaya, Masya Allah. Kira-kira malaikat itu langsung ngeh, ada cahaya. Orang-orang yang rajin ke masjid. Walaupun gelap, tapi dia nyampe ke masjid, maka dia seolah-olah orang ini punya cahaya, punya lampu sendiri. Bahkan di kuburnya pun dia akan mendapatkan diterangi oleh lampu itu, oleh cahaya ini. Ini kedua, kita akan mendapatkan cahaya, Masya Allah. Artinya cahaya itu apa? Kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini lagi nonton seru-serunya di rumah, nonton TV, Masya Allah, listrik mati. Opo kira-kira? Ngucap opo? Seru-serunya mau ngegol, mati PLN -nya. Ayo, ucap opo? Sahadat Jawa. Nama binatang keluar. Terus keluar semua aslinya itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Begitu lampu mati, alhamdulillah, gol. Atau kalimat apa yang keluar? Astagfirullah. Mendingan ya, astagfirullah, mendingan. Lainnya itu loh. Dan kawan-kawannya itu, nama-nama binatang itu. Ya Allah, CUK itu CUK. CUUK. Ya Allah. Akan diberikan cahaya. Artinya apa? Ketika ini ada cahaya, lampunya hidup, listriknya bisa hidup, suaranya bisa nyaman, dilalah mati semua. Saya yang ngomong gak nyaman, Bapak Ibu yang dengarkan gak nyaman. Gelap-gelap. Matahari gerhana bisa, gelap wis. Mau melangkah bingung, nobrok. Ya nobrok aja, ibu-ibu gak apa-apa. Allah, gak tenang. Maka orang yang mendapatkan cahaya artinya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia hidup di dunianya, bahagia ketika di kuburnya, apalagi ketika di akhirat nanti disempurnakan kebahagiaannya. Yang ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah itu, Pak, Bu, ya, dia akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana dia menunaikan sholat-sholat sunnah seluruh malam. Subuh berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shallal lail nisfal lail. Siapa orang yang menunaikan sholat isya berjamaah,
Rodok malas isya berjamaah, Pak. Nggih. Bapak Ibu kalau salat isya berjamaah? Berjamaah. Alhamdulillah, moga-moga lainnya diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya saya enggak soalnya. Isya berjamaah. Jadi orang yang sholat isya berjamaah mendapatkan nilai pahala seperti orang yang melakukan sholat sunnah separuh malam. Separuh malam itu kan banyak toh. Sholat tarawih 11 rakaat sampai 23, milih sing 11 kok. Sing 11 saya milih sing cepet kok. Apa maneh sing 23 7 menit selesai. Payu itu. Saya pengen cepet-cepetan. Ya Allah. Ini separuh malam, lama. Wa man shallal ghadah fi jama'atin faka'annama shallal lail kullu. Siapa orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah, nilai pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah seluruh malam penuh. Masya Allah. Padahal sholat subuh berjamaah iya, tadi malam saya sholat qiyamul lail, tahajud iya, akan berlipat-lipat pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting sekali. Berjamaah itu apa harus ke masjid, Pak Ustadz? Apa di rumah berjamaah bersama keluarga? Boleh enggak? Boleh. Sholat subuh berjamaah di masjid, sholat berjamaah di rumah sama, 27 derajat pahalanya sama. Lalu bedanya apa? Ada bedanya. Bedanya kalau ke masjid ada nilai pahala perjalanan ke masjid. Ada nilai perjuangan untuk menggerakkan diri kita ke masjid. Ada yang lebih disiplin ketika kita berjamaah di masjid. Ada yang jamaah lebih besar di masjid, lebih banyak. Ketika doa-doa bersama, doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai iktikaf di masjid, ada doa masuk masjid, banyak tambahan-tambahan pahala. Di masjid kemudian ada ngaji, ada ceramah, ada taklim, itu yang akan melipat gandakan pahalanya. Itu bedanya. Sesekali bapak-bapak yang sudah menikah boleh sholat di rumah sesekali saja supaya menjadi saksi di hadapan Allah, makmumnya istrinya, anak-anaknya, supaya besok anak-anak kita bercerita ke Allah, ya Allah, saya punya ayah yang mengajak sholat berjamaah di rumah, dia pemimpinku, aku saksinya, ayah menjadi imam sholat, supaya menjadi saksi. Tapi banyak-banyak tetap di masjid, diajak ke masjid berjamaah. Yang berikutnya, keutamaan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jaminan surga. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar sekali pahalanya. Kenapa? Memang berat. Ada orang mengatakan, masa sih sholat subuh berjamaah doa dapat jaminan Allah, kok cek entengi? Praktekkan naik. Praktekkan naik. Subuh budal nang masjid, sholat jamaah di masjid, berat. Makanya di antara pembeda orang mukmin dengan orang munafik, ini untuk diri ya, untuk diri masing-masing, bukan untuk menghukumi orang. Pembeda mana orang munafik, mana orang mukmin itu dilihat dari sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Nek wong iku sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang berat sholat berjamaah isya di masjid, berat sholat subuh berjamaah di masjid, berarti dia terkena penyakit nifaq, munafik. Tapi panjenengan
yang sudah ke masjid isya jamaah, subuh jamaah, tidak usah tunjuk-tunjuk tetangganya yang nggak ke masjid. Munafik lo munafik, nggak subuh jamaah di masjid, nggak isya jamaah, munafik lo. Bukan itu maksudnya, obat diri. Tanya diri sendiri. Tanya, ibda binafsik, diawali. Ini sudah ke masjid belum isya berjamaah? Sudah jamaah isya di masjid belum? Sudah sholat subuh jamaah masjid belum? Sudah. Berapa kali? Sering-sering enggak? Jarang. Kenapa? Ada apa? Beri nasihat. Beri nasihat. Sebab itu adalah penyakit yang harus diobati supaya terbebas dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Ada dua sip jaga. Jadi bukan hanya ada jaga di PC. Malaikat pun melaksanakan jaga di PC. Pengumuman dibagi dua waktu, di PC pagi hari, di PC sore hari. Itu malaikat. Di PC malam hari, di waktu maghrib. Jadi kalau maghrib itu disaksikan malaikat pergantian. Malaikat siang menyerahkan penjagaan kepada malaikat malam. Malaikat malam menempati penjagaan, malaikat siang naik ke Allah melaporkan apa yang terjadi seharian tadi. Nanti di waktu subuh, malaikat malam menyerahkan penjagaannya kepada malaikat pagi hari, siang hari. Di waktu subuh. Malaikat malam hari naik ke Allah melaporkan apa yang terjadi. Dan di waktu subuh itu menjadi istimewa, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah itu. Yata'aqabuna fikum malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Jadi ada salat maghrib, ada salat asar. Malam hari, sore hari itu ada maghrib, ada asar dalam beberapa riwayat. Jadi mereka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan. Jadi ada malaikat yang menyaksikan ketika salat subuh itu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang belum pernah haji? Angkat tangan. Ayo angkat yang belum angkat. Baik haji sendiri atau haji dinas, atau haji ketika melaksanakan operasi layar. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Haji wa umroh. Haji dan umroh. Yang sudah, mudah-mudahan bisa kangen, bisa balik lagi untuk menutupi kerinduan kita. Masalahnya, sampai nih kalau ditanya pengen haji umroh enggak? Pengen. Usahamu apa? Usahamu apa? Usahakan nek Sabtu Minggu boten kene jadwal jogo. Ayo berangkat haji umroh. Nanti neng masjid wae. Haji umroh neng masjid saja. Loh kok bisa? Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadah fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalli rak'atain thumma tatlu asy-syamsi thumma shalli rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatan wa umratan tamatin dalam riwayat yang lain tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat subuh berjamaah
panjenengan derek zikir atau zikir sendiri, baca Quran, baca tasbih, baca kalimat-kalimat thayyibah, ikut pengajian majelis sampai terbit matahari plus 10 menit atau 15 menit, lalu sholat 2 rakaat, namanya sholat duha awal atau orang menyebutnya sholat sunnah isyraq. Allahu Akbar, 2 rakaat, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah silahkan yang dihafal, mau kuliah boleh, rakaat kedua silahkan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah bebas yang dibaca, mau qul huwallahu ahad boleh, kemudian selesai sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan amalan tersebut sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah belum? Nah, nek temenan niatnya kepengen haji umrah, sebelum kesempatan yang sesungguhnya diberikan Allah, ayo sing temenan. Sing temen Ahad, Sabtu, Ahad. Kalau pas tidak ada tugas, sholat subuh berjamaah, wis lungguh zikir sampai terbit matahari. Kan ada waktu suruk di jam HP itu, waktu suruk. Nanti ditambahi 10 menit. Jangan pas waktu suruknya. Waktu suruk katakanlah jam 5.10, maka ditambahi 10 menit, 5.20 sholat. Masya Allah, haji umrah. Katanya pengen haji umrah, dikongkon ngonoe abot. Terus piye toh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bukan yang terakhir karena waktunya saja. Jadi, bahwa orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah. InsyaAllah diselamatkan oleh Allah dari siksa. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini termotivasi. Ketika kita saling ingatkan, ya aku ingat saya ini cuma bisa ngomong begini, selebihnya doa ke Allah. Ya, selebihnya nanti kita juga berdoa ke Allah agar Allah sajalah yang mengajari kita dengan ilmu yang manfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu yang menggugah kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal saleh. Tidak ada kesulitan ketika Allah memberikan kemudahan, dan kemudahan itu adalah sebuah gapaian upaya manusia. Man jadda wa jadda, sapa sing tenanan, sapa sing temenan akan tinemu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Sapa sing temenan, aku pokoknya harus iso salat asar dhisik sebelum pulang. Temenan dia, tekad kan, mesti ayo no jalan. Mesti ada jalan. Dilalah supir bus sek mangan. Oh no, dikebelet. Oh, gurung budal ternyata nunggu aku. Ya Allah. Baik, demikian. Saya kira cukup. Mudah-mudahan barokah, manfaat, kita diparingi sehat, walafiat, karir-karir bapak-bapaknya juga insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang masih bujangan? Hanya banyak-banyak doa ya. Mudah-mudahan jodohnya solehah semua. Orang tuanya sugih wis tuwek pisan. Pokoknya keluarganya manfaat, jodohannya manfaat, mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair. Bukakan mereka pintu kebaikan ya Allah. Wa abwabal barakah, pintu-pintu berkahmu ya Allah. Wa abwabal sihah, pintu-pintu ya Allah kesehatan keafiatan. Wa abwabal quwwah, pintu-pintu kekuatan. Wa abwabal jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dipanggil lancar. Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.